kita ini saling memahami. Saling memahami, artinya ketika saya mencubit diri saya sendiri, saya rasakan sakit. Tidak akan saya cubit istri saya, Pak. Shalom, selamat siang. Selamat kita berjumpa kembali pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, di kesempatan siang hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam edisi khusus di siang hari ini. Bincang-bincang seputar keluarga bahagia, saudara, yang tentu juga menjadi harapan bagi setiap insan, bagi setiap manusia, pasti menghendaki memiliki keluarga yang bahagia. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya sudah ada bersama dengan Bapak Sastrawan Sembiring BSC, bersama dengan istri. Tentu ini menjadi dambaan bagi setiap manusia, saudara, ya, sebab memang itu kerinduan kita. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa pernikahan itu adalah seumur hidup. Ya. Tidak ada kata perceraian. Ya. Menikah satu kali. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa diceraikan oleh manusia. Ini tentu saudara yang menjadi dambaan kita supaya kehidupan keluarga kita semakin diberkati. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita melihat, saudara, ya, bagaimana keluarga Yosua ya diberkati Tuhan dan memiliki komitmen. Bukan hanya Yosua, tapi Yosua berkata, aku bersama dengan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Betapa indahnya kehidupan ini kalau kita, ya, khususnya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan yang sudah menikah, saudara bisa bersama-sama beribadah, ya, menjalani kehidupan rumah tangga dengan damai, dengan sukacita, dan bersama dengan anak-anak, saudara yang kekasih, tentu itu menjadi kerinduan kita. Dan di siang hari ini kita akan mendengarkan, ya, kesaksian dari keluarga Bapak Sastrawan Sembiring, saudara, yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga sekian lama, dan nanti kita akan dengarkan bagaimana atau apa rahasianya, ya, sehingga keluarga ini bisa menjadi keluarga yang bahagia, yang luar biasa setelah mengarungi keluarga selama berapa tahun, Pak? 26 tahun, Pak. 26 tahun. Ya, jalan 26 tahun, Bapak Ibu. Ya, jalan 26 tahun dan luar biasa diberkati Tuhan, dan sekarang sudah punya cucu juga. Iya. Ya, Cucu saudara. satu, Pak. Cucu satu. Ya. Nah, luar biasa. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu mari, ya, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat datang bagi Bapak Ibu yang terkasih. Bersama-sama kita akan mendengarkan bagaimana cerita, ya, daripada keluarga Bapak Sastrawan Sembiring dalam menjalani kehidupan ini dan apa rahasianya. Pak Sastrawan Sembiring. Ya, Pak. Ya. Nah, kira-kira apa, ya, rahasia sehingga keluarga Bapak bisa menjadi satu keluarga yang bahagia sampai hari ini? Ya, kalau sekilas saya mendengar, ya, mungkin satu kali pun tidak ada pernah terjadi pertengkaran. Ya. Betul, Pak. Itu luar biasa. Kira-kira apa yang menjadi rahasianya, Pak? Baik. Oke. Selamat siang pemirsa dari kolam Kutambaru. Ini alam yang sangat indah ini. Saya sangat berterima kasih kepada hambanya, Pendeta Philip, yang sudah sebagai YouTuber, ya, yang sudah tidak asing lagi. Jadi kita sangat berterima kasih. Perjalanan kita tadinya ke daerah Kuta Kendit, dan saat ini kita lagi asik santai menunggu makanan nila, ya. Dan tadi juga saya jumpa dengan ownernya. Ownernya ini marga Sebayang Beberi Kembar. Kebetulan anak baru saya, Pak. Ini view-nya luar biasa di apa ini. Jadi kita berterima kasih, Pak. Saya perkenalkan dulu keluarga kecil kami. Para pemirsa, nama saya Sastrawan, marga saya Sembiring, Beberi Ginting Munti.
Jadi kempunya kempu milala. Seperti itulah harusnya bertutur, Pak. Jadi kalau belum dapat itu masuk ke Soler, Kampah, Binuang dan seterusnya. Nah, saya ini seorang entrepreneur lah, bisa sih bilang pengusaha untuk memfollow up usaha orang tua saya, yaitu pabrik roti Since saya bilang. Since. Karena sejak 1976, Pak. Yes. Artinya kita saya berterima kasih di usaha ini yang diberikan Tuhan, karena banyak usaha yang ditinggalkan orang tuanya, Pak. Ya. Ketika dikelola oleh anaknya, ini sudah stagnan. Ya. Ketika dikelola oleh cucunya, ini tinggal nama. Jadi kita sangat bersyukur, puji Tuhan. Ini salah satu usaha kita sudah hampir setengah abad, seusia saya. Karena saya lahir 71, Pak. Iya, iya. Iya, jadi kebetulan sekarang saya sangat berterima kasih kepada beberapa teman dipercayakan sebagai Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Karo. Bahkan baru-baru ini kita dipercayakan juga untuk mengurusi Kadin Karo, Pak. Iya. Nah, jadi Ibu perkenalin dulu lah, Mi. Silakan Perkenalin Ibu. dulu, ya. Iya. Saya istrinya Pak Sastrawan Sembiring. Nama saya Jeniwarti Brupurba ya. Saya seorang petugas kesehatan bidan di Puskesmas bidan desa. Itu dari saya. Terus Ya. kira-kira Saya lanjutkan, Pak. Silakan Pak. Ya, Lanjutkan. jadi kami berterima kasih, Pak. Saat ini kami sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Iya. Putrinya sudah berkeluarga, telah selesai kemarin kuliahnya di Semarang ya, di Semarang. Yang kedua lagi kuliah di Bandung, semester 7 di ITB Bandung, Pak. Dan yang ketiga putra lagi kuliah di semester 3 di Fakultas Ilmu Politik. Iya. Ya. Jadi dan sudah dapat 1 cucu, Pak. Wah, wow. Iya. Luar biasa. Iya. Saya lanjut, Pak. Tipsnya Lanjut. tadi ya. Ya, Oke. tipsnya tadi, Pak. Apa Iya, iya. rahasianya sehingga juga pemirsa bisa menjadi Iya. berkat ya dari Iya. usaha siang ini, Pak. Silakan, Pak. Rahasianya sebenarnya sih tidak ada, Pak. Tapi karena kita nanti bisa ditambahkan Ibu, kita ini saling memahami. Ya. Saling memahami artinya ketika saya mencubit diri saya sendiri, Ya. saya rasakan sakit. Tidak akan saya cubit istri saya, Pak. Dan ini pernah dibilang waktu pesta saya. Ini saya ingat hampir 26 tahun yang lalu. Mama saya, Marga Munte, Pak. Dia bilang itu, kalau kau rasakan, coba kau cubit tanganmu sendiri. Kalau sakit jangan dicubit temanmu gitu. Iya. Iya, itu salah satu, Pak. Dan kedua, beliau juga memberikan motivasi yang luar biasa. Artinya, perkawinan itu hanya sekali seumur Ya, hidup. Tidak boleh 2 kali atau 3 kali kan Sesuai begitu. firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Ya. Jadi pada saat itu saya ingat sekali 26 tahun yang lalu beliau bilang kalau menyeberangi ke suatu pulau, kalau sebagai pejuang orang yang mau membentuk rumah tangga itu Ya. bakarlah kapalmu itu katanya. Ketika kita melalui danau atau suatu lautan, supaya tidak ada pemikiran untuk kembali, Ya. artinya kan kalau masih baru-baru rumah tangga merasa ini kan, Pak, merasa bisa gagah-gagahan kan. Ya, Jadi dia bilang harus dibakar kapalmu itu. Artinya kalau sudah itu keluargamu, ya itulah kau bentuk. Karena itu pilihanmu. Iya, Tapi boleh ditambahkan oleh Ibu ini, Pak. Jadi saya kebanyakan. Silakan. Ya, mungkin Ya. dari Ya, Ibu mohon maaf. barangkali ada tips ya bagaimana untuk membangun keluarga yang bahagia. Apakah memang Pak Sastrawan ini adalah satu pria yang terbaik bagi Ibu, kemudian barangkali tanpa kekurangan ya, sehingga bisa begitu langgeng ya, dan sekian 26 tahun itu tidak ada pertengkaran. Itu jarang sekali kita menemukan keluarga seperti itu. Ya, apakah memang Pak Sastrawan ini orangnya baik, sabar, apakah dia memang betul-betul jujur? Kira-kira gimana, Bu? Silakan, Bu.
Ya, kalau masalah kejujuran sih, kalau yang namanya jujur kan dia yang tahu ya. Tapi kalau saya bisa merasakan kejujurannya itu dulu satu. Ya. Kemudian yang kedua, saya memang sangat mencintai keluarga gitu. Ya, Memang kalau kekurangan itu sudah pasti ada ya Pak. Ya, Tidak ya, mungkin ya. nggak ada kekurangan. Ya. Tapi memang saya nggak ini kekurangan dia itu nggak saya ambil ke hati gitu. Ya. Ya karena saya juga pasti Punya ada kekurangan. bagi dia gitu. Ya. Jadi saya pun kalaupun itu satu yang tidak mengena di hati saya, ya saya abaikan aja gitu, tidak masuk ke hati. Dan saya kalau memang kesel pun gitu ya, paling saya berdoa aja. Iya. Saya berdoa supaya kekesalan saya ini tidak menimbulkan pertengkaran. Iya, iya, gitu. iya. Jadi kalau tidak ada pertengkaran, ya sudah pasti kan kita enjoy aja Pak, gitu. Dan yang kalau misalnya ada pun masalah gitu, kita bisa diskusi. Kalaupun berbeda pendapat itu tidak sampai namanya saling kau begini tidak. Oh begini baiknya. Oh iya ya. Misalnya si A tadi begini. Datang misalnya Bapak, bukan si B begitu. Oh jadi yang ini. Oh begitu. Pokoknya setiap ada masalah tidak dibawa ke ribetnya gitu, diambil ke yang lebih enaknya gitu. Jadi tidak menimbulkan masalah, jadi tidak ada pertengkaran. Kalau marah pasti ada ya kan Pak? Iya. Misalnya contoh kecil ya. Jangan dimasukin. Oh iya. Misalnya contoh kecil ya Pak ya. Ini kan ibu rumah tangga biasanya kan ingin yang terbaik untuk memasak sesuatu bagi suaminya. Nanti kan udah siap masak, ternyata udah makan gitu, waktunya makan banyak udah makan di luar. Itu sebenarnya kesal. Itu kesal ya. Makan memang orang siapa dan kita belum tahu dan makan di mana. Orang lapangan dari dulu. Orang publik. Tapi kan saya bilang aja udah makan, udah itulah kan saya udah masak capek tapi nggak dimakan, tapi nggak apa-apa lah untuk nanti gitu, untuk misalnya siang ke malam gitu, ya udah enjoy aja gitu, nggak dibawa kesal. Iya. Tadi saya dari kata-kata ibu ya, satu kalimat yang memang paling berharga, ibu mencintai keluarga. Ya, saya berpikir juga ya hampir semua orang juga mencintai keluarga, tapi pada faktanya ada begitu banyak ya keluarga berakhir dengan mengenaskan ya, perceraian ya, dan kemudian terjadi keributan begitu. Nah, biasa kita melihat dalam keluarga hal yang paling mendasar yang membuat sering keluarga itu terjadi percekcokan adalah misalkan soal ekonomi, soal uang. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya ibu bisa mengatasi ya? Apakah memang soal keuangan juga ya, biasa yang saya dengar ya, atau punya pengalaman saya sendiri ya, biasa kan ibu itu sebagai bendahara. Apakah memang semua gaji bapak sebagai pengusaha itu ya ibu yang kelola, atau mungkin karena ibu juga sebagai pegawai negeri ya, juga ibu punya kantong sendiri, bapak punya kantong sendiri. Nah, kira-kira apa? Kalau kantong kami sama Pak. Oh sama? Satu. Oh, satu ya. Walaupun sering minus. Berarti terbuka soal keuangan terbuka. Ketika itu Bapak ini memang waktu kami mengalami kesulitan ekonomi benar ya. Ini nganggur. Kan tuh masuk Pak. Kameranya. Oke, udah. Dia nganggur. Saya berdoa dan juga ada topangan dari beberapa hamba-hamba Tuhan untuk kami. Terus saya ini ada teringat apa yang ada padamu itulah lakukan di firman Tuhan, kan begitu. Iya. Jadi saya ingat kita kan punya ladang, peninggalan almarhum orang tua. Iya. Nah, jadi kan saya kan nggak apanya? Iya. Oh ya. Oke. Terus itu kan saya. Oke. Ya, silakan Bu, lanjut ya. Jadi kan apa yang ada padamu itulah dipergunakan, itu juga kan di firman Tuhan. Iya. Saya ingat kalau nanam cabai rawit saya ini kan nggak perlu saya mompa gitu, karena kan
saya nggak anak petani, Pak. Iya, 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 iya. Walaupun orang tua hidupnya sederhana, saya dari kecil nggak pernah bertani gitu. Ya, akhirnya saya pelan-pelan saya gerakkan ini Bapak nanam gitu, nanam cabai rawit dan nanam itu Pak jambe. Jambe kan asal Iya, lempar tumbuh. tumbuh. Nah, Nah, iya, iya. kebetulan juga itu pada saat itu cabai ini pun mahal harganya panennya Pak. Iya. Dan jambe ini pun ketika itu tiba-tiba melonjak harganya per kilo itu tinggi gitu. Iya. Jadi ya Terus, Bu. panen cabai rawitnya, panen labu siamnya atau kita kata karo kan itu jambe namanya kan. Iya. Itu. Jambe. Jadi ya ada Labu, belanja bahasa kita saya labu, gitu. labu ya. Ya, saya tambahkan sedikit Pak ya, karena Ya. ekonomi ini ya, keuangan Ya. ini kan. Jadi benar salah satu tipsnya Pak, kita open manajemen kalau di rumah. Artinya kantong ibu, kantong saya. Tentu dalam perekonomian tidak ada orang bisa mulus-mulus saja kan begitu Pak Ya. Pendeta. Artinya kita juga pasti mengalami fluktuasi. Namun apa namanya, dalam hal keuangan bisa kita atasi. Artinya kita tetap di rumah tangga itu saling berdiskusi gitu ya. Ya. Ketika bahkan saya sering apa namanya, gaji ibu ini pun saya borokkan Pak. Iya, tapi untuk kebutuhan bersama gitu. Iya. Dua kali loh Pak. Iya, seperti itu. Jadi Iya. tidak ada masalah kita berutang pun, tapi dengan apa namanya sehati juga membayarnya, tidak ada masalah loh Pak. Iya, 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 begitu iya, kira-kira tambahannya Pak. Ya. Iya, iya. Oke. Saya pikir begini ya, kalau saya tangkap tadi dari apa yang Pak sampaikan itu mungkin secara teknis, secara lahir ya itu mungkin kita lakukan, tapi tentu ada di atas semua itu barangkali ada hal yang sangat penting sekali dan juga saya dengar begitu ya. Ya. Ibu juga adalah seorang pendoa yang luar biasa ya, dan saya pikir tidak mungkin, pasti tidak akan lepas daripada Ya. doa itu membuat keluarga ini menjadi harmonis Ya, ya. Pak. Ada doa kayak persekutuan dengan Tuhan. Nah, kira-kira apakah dalam doa juga ada selalu kesepakatan, kesehatian, dan bagaimana dengan soal ibadah, misalkan soal Bapak dengan Ibu? Ya, kalau masalah ibadah sih kami taat beribadah Pak. Iya. Memang saya kalau untuk rumah tangga saya itu setiap ketika saya mulai berumah tangga, setiap pagi sampai hari ini Pak, tidak ada pernah absen saya mendoakan suami saya. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Tidak Setiap absen, hari, Pak. Setiap mulai hari. menikah, Iya. ingat ini rahasianya, sampai hari ini tidak pernah berhenti mendoakan suaminya. Ini hal yang luar biasa. Jadi 2 poin penting yang kita dapatkan pada kesempatan siang ini, Saudara. Yang pertama tadi bagaimana Ibu ini juga mencintai keluarga, kemudian terbuka Iya, dalam terbuka. hal soal keuangan, kemudian soal ibadahnya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau mungkin ada dari Bapak Ibu nanti yang mau bertanya silakan ya, lewat chat saja, nanti kami akan perhatikan. Nanti saudara kami akan bahas bersama ya, mungkin saudara bisa mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban atas bincang-bincang di siang hari ini, saudara yang kekasih. Nah, kemudian Pak Sembiring, Ya. Pak Sastrawan, ya, tentukan yang namanya menikah itu adalah 2 pribadi yang berbeda, Ya, betul Pak. latar belakang yang berbeda, ya, walaupun suku satu ya, sama. Lain Pak. Oh, lain juga sukunya. Saya Karo, ibu ini sih Malungun loh Pak. Oh, berarti berbeda Berbeda suku, suku, iya. ya, pasti beda latar belakang. Nah, lain lagi dengan karakter sifatnya pasti berbeda. Iya. Nah, 2 hal yang berbeda itu, bagaimana Ibu menyikapi dengan Bapak, ya, sehingga kok bisa sampai hari ini tidak ada pertengkaran gitu loh. Nah, padahal 2 pribadi yang berbeda. Nah, bagaimana? Apa kira-kira tips yang Bapak lakukan gitu?
Saya dulu Pak ya. Ya, Nanti silakan kamu lu Bapak pilih, ya. Bapak Sembiring. Tadi dulu. sebenarnya udah saya tambahkan begitu berkeluarga, saya kan udah dikasih petua sama Kalimbubu saya kan gitu. Ya. Itu sangat saya hargai Ya. Pak. Maksudnya itu pesan-pesan dari pesan-pesan orang itu tua. dari orang tua. Orang tua betul. ya. Iya, Bapak, apalagi di Karo itu mungkin ada salah juga. Kalimbubu itu di Batanuidah itu loh Pak. Ya, Artinya pesannya itu benar-benar saya ingat. Benar-benar saya ingat dan saya lakukan. Artinya saya ini pun sangat bersyukur punya istri seorang Ibu Jenny nih Pak. Saya sangat bersyukur. Kalau laki-laki itu, apalagi seperti saya, dulu di perusahaan swasta, hampir 10 tahun lamanya, dan sebagai orang lapangan. Iya. Tentu banyak sekali Pak yang rintangan-rintangan, godaan-godaan yang kita dapat. Iya, iya. Tapi karena doa ibu ini yang luar biasa Pak, saya rasakan itu. Kami tidak pernah cekcok memang Pak. Dia welcome begitu saya keluar dari untuk bekerja ke kantor, dia doakan Tuhan Yesus bersamamu. Ya, baik-baik Pak. Katanya seperti itu dia pesannya. Itu saya ingatkan sekali Pak. Iya, iya. Dan ketika udah ada anak-anak itu cium tangan bapakmu. Bapak kerja dada. Seperti itu setiap harinya Pak. Iya, Oke, boleh ditambahkan. Ya, coba kalau dari Ibu sendiri, bagaimana Ibu menyikapi? Apakah hanya dengan kesabaran atau mungkin ada hal-hal yang lain barangkali yang bisa mendasari hal itu? Kan berbeda sukunya Bu. Loh, satu suku Karo. Batak Karo, satu Simalungun. Iya sih, cuman kita kan udah lahir di Karo Pak. Oh, Jadi, lahir di Karo ya. udah Jadi tidak saling terlalu ini, nggak menjadi terlalu masalah. Berbeda nggak terlalu dipermasalahkan. Iya. Nggak terlalu ini lah. Iya, 26 tahun. Ya, tentu ya kalau dalam pernikahan itu masih perak ya kalau nggak salah. Betul, 25 perak. 50 gol. Ya. 50 baru emas. Betul. Artinya masih panjang lagi perjalanan. Iya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ya sampai saat ini, ya kira-kira ada ndak planning atau strategi cara untuk mempertahankan ya sampai nanti pernikahan ini bukan hanya 26 tahun, tapi sampai ke emas, sampai selanjutnya. Amin. Hanya kematian yang bisa memisahkan, tetap langgeng dan luar biasa. Tentu. Ya kan cuma itu tadi Pak, kita harus tekun berdoa Iya. dan Doa. tetap mencintai suami gitu. Saya tidak berusaha gitu mau melihat rumah tangga orang lain. Jangan ada dusta di antara kita, Iya. Pak. Tidak ada dusta. Iya. Ibu nggak pernah cemburu kepada Pak Karena Sastrawan? saya yakin dengan suami saya. Waduh. Yakin loh dengan Iya, suami. saya yakin dengan suami Jadi saya. jangan gampang curiga. Karena kalau gampang cemburu. dibawa ke curiga itu udah celah membuat kesana kemari pikiran. Jadi saya nggak mau Pak. Iya. Tetap saya yakin ini tetap suami saya gitu. Tapi ada nggak ayat firman Tuhan yang ibu atau bapak pegang menjadi dasar sehingga itu betul-betul menjadi satu pegangan membuat itu mampu tetap bertahan? Itu sampai tadi hari? Pak, seperti Gimana Joshua itu? tadi. Oh, seperti Ya, Joshua. aku dan seisi rumahku hanya menyembah Nyembah Tuhan. Oh, menyembah Tuhan. berarti itu memang ayat iya. pegangan. Iya, Pak. Jadi kalau udah kita menyembah Tuhan, Pak, kita kan nggak kacau lagi pikirannya gitu. Ya, ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya kita sudah mendengarkan ya beberapa tips atau pengalaman kesaksian daripada Bapak dan Ibu, bagaimana dia menjalani kehidupan ini, dan sampai hari ini saudara yang jalan 26 tahun pernikahan mereka jalani, begitu semua berjalan dengan baik, bukan tidak ada masalah. Ada sih, masalah, banyak ada masalah. persoalan, tapi semua bisa dilewati dengan Bisa begitu dilewati, indah. ya. Betul, Pak. Bahkan justru ketika kita menyikapi masalah itu dengan positif, malah itu justru semakin membuat indah ya hubungan suami istri. Iya. Betul, Pak. Ya, jadi ini yang mereka alami. Ya tentu semua kita juga punya kerinduan yang sama. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang terkasih, ya pegang terus firman Tuhan dan mari ya supaya kita betul-betul menempatkan ya apa yang menjadi kewajiban kita, sebab suami punya kewajiban, ya istri punya kewajiban. Jadi jangan sampai apa yang menjadi kewajiban suami, saudara, itu diabaikan. Ya, Alkitab mengatakan, hai suami,
kasihilah istrimu ya sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya. Tuhan Yesus mengasihi jemaat itu rela menyerahkan nyawanya. Nah, apakah juga apa ini sebagai suami Pak sendiri rela menyerahkan nyawanya untuk istri Bapak yang tercinta ini, yang terkasih ini? Iya, terima kasih Pak Pendeta. Dengan pertanyaan itu saya benar-benar ingat Pak, gimana 10 tahun yang lalu istri saya ini Pak kena santet, kalau saya bilang Pak. Oh, Bahkan wajahnya itu dalam hitungan menit Pak. Ini wajahnya dia kan agak mancung hidungnya nih kan Pak, mancung. Dalam 2 jam Pak, ini sudah Iya, seperti sama. Tupperware loh Pak. Mohon maaf, seperti Magicom loh Pak. Jadi waktu itu Pak, saya diarahkan berdukun loh Pak. ya. Tapi karena bingungnya saya ikuti juga. Akhirnya saya sadar, saya ingat seorang hamba Tuhan. Ya. Waktu ada namanya, boleh saya namai karena beliau orang timur sana, Abraham Yamuddin. Ya, artinya ketika saya telepon itu Pak, ketika saya sudah merasakan kehilangan istri, beliau mengingatkan saya bahwa saya tidak punya kuasa atas istri dan anak-anak saya. Ya. Anak-anak saya itu anak-anak Tuhan. Dia bilang, Pak, kapan kau buat anakmu? Katanya. Jadi saya malu sendiri, Pak. Padahal waktu itu saya lagi takut-takutnya, Pak. Was-wasnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat mengiang di ingatan saya, Pak. Jadi semua kami ini keluarga menyerahkan, saling menyerahkan kepada Tuhan, Pak. Iya, Artinya ya saling ayat Joshua tadi lah, Pak. Iya. Itu yang kami pegang. Artinya mungkin itu kan dalam case ya, dalam satu kasus. Iya, dalam satu kasus, Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu apa memang ini sebagai saksi ya? Iya. Apakah memang Ibu betul-betul merasakan bahwa Bapak sastrawan Sembiring ini betul-betul memang berjuang dan rela berkorban bahkan ya mati demi Ibu, kira-kira seperti Iya. itu. Ya, harus memang saya imani seperti itu, Pak. Jangan hanya iman, faktanya Bu. Ya, Kalau faktanya. imani berarti belum terjadi. Iya, Nah, faktanya. pengalaman selama ini gimana? Coba dulu, artinya ini kan bisa menjadi Ya. tips yang Ibu rasakan. Ya. Memang ya suami Bapak ini memang betul, Pak. Peduli sama Ibu. Peduli, sangat peduli. Mengasihi. sekali. Mengasihi. Terbuka. Menghibur saya. Ya. Menguatkan Gaji saya. semua dikasih. Dikasih. Ya kan? Hidupnya dikasih. Ya. Saya waktunya langsung ke istri itu juga Pak. Kalau dikasih. dapat gaji dulu langsung ke istri. Oh, Pak. gitu ya? Oh, minta lagi. Nanti mintanya lagi. Kan nggak masalah Pak. Ini- Semua sama struknya saya kasih itu Pak. Saya bangga kok Pak. Ini tadi Kalau- saya dapat, Pak. Ah, Iya. Oh, udah. Oke. ya. Tunggu setengah hari lagi. Kayak mana kalau kita beli ini? Iya, seperti itu Kan kalau saya. keluar lagi di sini. Iya. Gitu. Kalau jelas mungkin nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Nah, tapi apakah Ibu yakin betul apa yang disampaikan itu sudah sepenuhnya gaji? Jangan-jangan ada yang sumber-sumber yang lain yang tersimpan, Bu, kira-kira? Enggak. Yakin, percaya. Percaya. Oke. Nah, yang kedua, ya, kepada Ibu ini sekarang. Tadi kan satu sisi bahwa suami itu harus mengasihi istri Iya. seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Artinya betul-betul rela berkorban, menyerahkan nyawanya. Ya, kalau misalnya ada terjadi apa-apa, kalau perlu lebih aku mati daripada istriku. Nah, itu dahsyat itu. Dahsyat itu luar biasa. Nah, lalu kemudian sebagai istri. Iya, Pak. Karena ada juga kewajiban sebagai istri. Iya, Pak. Istri firman Tuhan mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Bukan dibilang tanduk suamimu. Iya. Nah, karena banyak orang menanduk suami. Pimpin suamimu. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kalau Ibu sendiri, apakah memang Ibu sudah merasakan Ibu melakukan firman itu? Dan kemudian saya akan konfirmasi dengan Pak Sastrawan Saya tunduk, Pak, sebagai sama suami. Tunduk. Tunduk ya, memang tunduk ya, Tunduk apapun saya, Bapak Pak. ya, Iya. tunduk ya. Puji Tuhan. Kira-kira betul Kak? Memang Ibu tunduk? Betul Pak. Artinya saya sering juga berbuat kesalahan. Contoh dalam case ini Pak ya contohnya. Saya terkadang ini orangnya nggak sabaran Pak. Kalau tidak punya uang Pak, itu gampang tidur. Kalau banyak masalah gampang tidur gitu. Tapi ketika ada rezeki Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Bola. Jadi case-nya contohnya, tadi saya pakai misalnya mobil Zebra. Iya. Ini saya ada uang 5 juta, berarti bisa tambah ke carry nih kan contohnya nih Pak. Iya. Lebih mahal sedikit ya kan. Iya. Jadi mau saya Pak, saya jualkan mobil Zebra ini, saya bawa carry ke rumah.
Itu tidak masalah, Pak. Itu luar biasanya ibu ini, Pak. Dia dukung, Pak. Nggak dimarah-marahinya saya. Nah, itu kes-kesnya, Pak. Jadi memang luar biasa. Jadi, dan pernah terjadi. Iya. Jadi apapun yang mungkin menjadi keputusan Bapak itu, ya artinya Ibu jarang membantah ya. Mungkin. Iya, Pak. Bapak masih positif, Pak. Positif. Iya. Positif. Kecuali yang nggak positif kan Iya. nggak ada pun yang. Semuanya masih positif. Karena enggak main-main itu loh. Iya. Tunduk kepada suami Iya. sama seperti kepada Tuhan. Makanya kalau Sarah itu manggil Abraham itu tuanku. Iya. Wah, dihormati betul. Nah, kadang-kala di suku tertentu ya merendahkan suaminya, dikau-kaukan, ya ndak ada penghormatan. Nah, kalau bukan lagi istri yang menghormati suami, ya siapa lagi? Betul. Iya kan? Nah, mungkin. Nggak betah di rumah loh, Pak. Nah, itu ya. Jadi, nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, ya pada siang hari ini kita sudah banyak mendapatkan berkat, ya kesaksian. Ya kalau boleh saya simpulkan, saudara yang kekasih, ya ada beberapa hal, ya hal yang pertama adalah kita harus mencintai keluarga. Itu nomor satu memang. Cintai keluarga. Ya kita harus mencintai keluarga kita. Kalau kita nggak mencintai keluarga kita, ya pasti tidak akan bisa bertahan keluarga itu. Karena itu menjadi kunci. Nah, kedua, soal doa ibadah. Ya, itu juga penting. Soal mencintai keluarga ada banyak. Ada keterbukaan, ada semua ada di situ. Ya, kejujuran. Ya, kalau sudah ada dusta di antara kita berarti nggak ada lagi cinta, itu nggak ada itu. Betul, ya, Pak. nggak ada. Handphone jangan pakai kunci-kunci, jangan bawa ke kamar mandi. Handphone jangan pakai kunci-kunci, terbuka dengan. Betul, Pak. Jadi bebas, bebas. Pak, bebas sekali, Ya, bebas. Oh, bebas ya. Bebas, Handphone Pak. saya dipakai, handphone ibu saya pakai, Pak. Jadi itu salah satu, Pak. Nggak pakai kunci. Dengan Facebook, Pak, banyak perceraian loh, Pak. Jadi karena bebas. banyak kunci-kuncinya. Kita janganlah. Kira-kira gimana Bapak Ibu yang terkasih? Apakah sungguh-sungguh kau mencintai keluargamu? Ya, perlu ada kejujuran, ya, keterbukaan, ya, termasuk yang sering kita menengking setan, menengking iblis, padahal iblis itu ada di kantong kita. Ya, lewat gadget ini, ya, iblis bisa bekerja menghancurkan rumah tangga, menghancurkan anak-anak kita, saudara yang kekasih. Jadi pada siang hari ini, ya kita statusnya sangat diberkati, saya percaya sangat diberkati, saudara. Ya jadi ada keterbukaan sampai untuk gadget mereka saja itu terbuka suami istri. Jadi tidak ada pakai kunci-kunci, bisa melihat. Semua anak juga bebas, Pak. Anak-anak juga bebas lihat handphone kita, Pak. Iya. Nah, itu yang luar biasa. Kemudian komitmen mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Selain mencintai keluarga, mereka setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, buktinya terus berdoa. Mulai dari sejak menikah tidak pernah berhenti untuk berdoa. Tetap terus berdoa sampai hari ini. Tentu Tuhan yang menjadi saksinya. Karena saya nggak pernah tahu itu. Ya, baru kenal bilang Pak Pendeta. Baru kenal ya. Tapi ini kesaksian dari Ibu Sastrawan Sembiring. Tadi yang kekasih. Jadi ibadah itu penting, hal yang paling utama juga bagi kita untuk bisa mempertahankan nikah kita, jadi satu pernikahan yang berkenan kepada Tuhan, jadi satu pernikahan yang bahagia, yang didambakan oleh semua orang. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini penting tadi, bahwa melakukan firman, ya, mempraktekkan firman. Nah, apa yang menjadi kewajiban suami sudah dipraktekkan tadi, yang jelas. Dan juga demikian, apa jadi kewajiban istri juga sudah dipraktekkan. Jadi tiga perkara ini, saudara yang kasih, menjadi kunci bagi kita untuk bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Percaya kalau kita belajar dan kita membangun kehidupan kita dengan konsep yang hari ini telah kita dengarkan lewat bincang-bincang siang ini, saya percaya saudara, maka keluarga kita akan bisa keluarga bahagia dan bertahan sampai hanya kematian yang bisa memisahkan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, dan mungkin barangkali Pak Sembiring ada pesan-pesan ya sebelum kita akhiri bincang-bincang ini kepada teman-teman yang di rumah,
Bapak Ibu yang terkasih, Ya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Oke, sebelum Ibu, saya dulu sebentar ya Pak. Iya, di Bapak Artinya, saya sangat diberkati dengan ketekunan Ibu. Dan terakhir-terakhir ini Pak, di hari-hari terakhir ini, Ya, kita banyak dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan. wow, Ini sangat memberkati kepada kita. ya, Bahkan kita punya pelayanan Pak. Udah hampir berjalan 4 tahun. ya, Itu kita setiap bulan itu keliling di kota Kabanjahe itu tanpa pernah kita posting-posting Pak ya. Artinya kita mencari ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu Pak. Oh. Kita kasih makan, kita sapa mereka seperti itu. Ini belum pernah absen Pak, tapi masih artinya batasan hitungan bulan ya, tapi Iya. sudah hampir tahun keempat. Nah, Iya, iya. dan yang lain Pak, artinya kita juga kenapa bisa keluarga ini bisa utuh, saya rasakan itu karena kasih karunia Tuhan. Artinya kita harus melayani juga Pak, itu intinya. Nah, di terakhir-terakhir ini, di terakhir-terakhir, ya saya banyak dari sekuler Pak, banyak dipanggil untuk kegiatan ibadah Pak. ya, ya. Saya itu dengan teman-teman di karismatik, teman-teman di gereja GBKP Pak. Terakhir saya menjadi sekretaris Mamre Klasis di Kabanjahe. Iya. Dan juga di Moderamen GBKP di bidang varia Pak. Nah, jadi Iya. itu semua saya yakin. Karena itu saya yakin itu akan membawa damai. Dan bisa menjadi keluarga ini sampai 50 tahun bahkan 75 tahun Pak. Mungkin ada Amin. tambahan dari Ibu Pak. Amin. Silakan Ibu, mungkin ada. Ya, Sebagai- kuncinya itu tadi Ya. kita sebagai ibu rumah Closing tangga, statement. kita kan sebagai tiang, ya kita harus memang taat beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh, itu kuncinya, dan melakukan firman. Ya. Oke. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih Tuhan, luar biasa ya dalam akhir bincang-bincang kita di siang hari ini. Sebagai closing statement daripada Bapak Subiring tadi, Melayani. kita harus terjun dalam pelayanan. Ya. Jadi harus aktif dalam melayani. Dan kita sudah dengar bagaimana Bapak ini berkecimpung dalam orang-orang Dengan gangguan jiwa. orang yang gangguan jiwa. Ya. Ya. ODGJ. Orang ODGJ. Iya Pak. Ya. Ya, orang dengan gangguan jiwa, Saudara. Dan terus melayani sampai hari Iya. ini. Iya Pak. Tetap melayani Tuhan. Dengan Ibu juga tetap doa, ya, bersekutu dengan Tuhan. Jadi dua hal ini nggak boleh kita lepaskan kalau kita ingin memiliki satu kehidupan keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Tetaplah kita melayani Tuhan Siap. dan tetap kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih buat semua Bapak Ibu yang telah hadir bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini. Kiranya bincang-bincang di siang hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, ya. Dari Bapak Togar juga ikut hadir ya. Ada Pak Togar. menyaksikan. Oh, selamat siang Pak Halo, Togar. Pak, ya. Hadir Selamat di sini. siang, Pak. Makan ikan mas. Ya. Tuhan memberkati, ya. Dan ada Ibu Eli Saragih, ya, dan juga ada Ibu Risma Tua Pasaribu, ya, ada Ibu Dorina Doris, ya, dan ada Rohani Surubakti, Ibu Elisabeth Pelawi, ya, ada Lia Anggreni. Ada beberapa teman kita yang hadir pada siang hari ini. Saudara yang kekasih, kiranya bincang-bincang di siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara, supaya tetap kita mempertahankan keluarga kita dengan kita mencintai keluarga. Sehingga keluarga kita akan tetap bertahan sampai hanya kematian yang bisa memisahkan. Terima kasih buat Terima Bapak kasih Pak. Pak Sastrawan Sembiring, dan bersama dengan kasih, Ibu Pak yang telah Pendeta. meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang Tuhan berkati, di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara yang kekasih, dan juga terima kasih buat seluruh umat Tuhan, Bapak Ibu terkasih yang telah hadir bergabung bersama dengan kami di siang hari dalam bincang-bincang siang. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati, saudara yang kekasih, dan kita akan bertemu di waktu yang lain, saudara yang kasih. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat siang dan salam damai sejahtera.
Salam sehat selalu dan sampai berjumpa kembali. Salut. Shalom.